Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Nara bersandar di kursi kayu yang berderit pelan ketika hembusan angin sore menyusup melalui jendela rumah dinas. Sudah 3 hari ia berada di Desa Walasari, sebuah perkampungan kecil yang tersembunyi di balik perbukitan dan deretan pohon pinus yang berdiri rapat seperti pagar alami. Jalan masuk menuju desa hanya berupa aspal sempit, diapit hutan lebat di kedua sisinya. Saat malam tiba, suara serangga dari rimbunnya pepohonan terdengar lebih nyaring dibandingkan deru kendaraan, yang jumlahnya dapat dihitung dengan jari dalam sehari. Rumah dinas yang ditempatinya sederhana, berdinding papan dengan atap seng, namun cukup terawat dan bersih. Di bagian belakang, berdiri sebuah sumur tua yang masih digunakan oleh warga sekitar. Meski sempat ragu ketika menerima penugasan ini, Nara berusaha menyesuaikan diri. Ia memahami bahwa tugas sebagai bidan di desa terpencil bukanlah perkara mudah, namun sejak dahulu ia percaya bahwa pengabdian tidak ditentukan oleh tempat, melainkan oleh kemauan hati. Sore itu, derit pintu pagar membuatnya menoleh. Seorang perempuan parubaya datang membawa sebuah bakul berisi pisang dan singkong rebus. Perempuan itu memperkenalkan dirinya sebagai Ratmi, warga yang tinggal di ujung barat desa, dan menyampaikan bahwa ia bisa dimintai bantuan kapan saja. Perbincangan ringan berlangsung di serambi rumah. Dari nada suaranya, Nara mulai merasakan ada hal yang sengaja disembunyikan. Ratmi sempat menyarankan agar bila suatu malam ada panggilan tugas, sebaiknya ia tidak melalui jalan belakang yang dekat dengan Gua Chandra, karena konon banyak orang luar yang tersesat di sana. Sebelum pulang, Ratmi juga berpesan agar jika terdengar suara seseorang memanggil dari arah hutan pada malam hari, apalagi jika suara itu mirip milik orang yang dikenal, maka sebaiknya tidak menanggapi. Pesan itu tertanam di benak Nara. Malam harinya, suasana rumah dinas terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu minyak di ruang tengah bergoyang perlahan karena angin yang merembes dari celah ventilasi. Nara mencoba menyibukkan diri dengan mencatat jadwal kunjungan keesokan hari di buku kerjanya, namun pikirannya terus kembali pada ucapan Ratmi. Ia teringat jalan belakang yang sempat dilihatnya siang tadi, teduh di bawah naungan pohon tinggi, berujung pada lekukan tajam yang seakan menelan jalan ke dalam hutan. Dari kamar, suara burung hantu terdengar nyaring. Ia menarik napas panjang, mematikan lampu, lalu berbaring. Namun kantuk tak segera datang. Kata-kata Ratmi terus bergema dalam benaknya. Angin dari luar membawa aroma tanah basah yang merayap masuk melalui celah dinding. Ia menarik selimut hingga menutupi dagu, mencoba mengabaikan detak jam dinding yang seakan melambat. Waktu di desa ini berjalan begitu perlahan, dan ia belum tahu berapa lama dirinya mampu merasa tenang di tempat ini. Pagi menyapa dengan kabut tipis yang menyelimuti halaman rumah dinas. Suara ayam dari kandang tetangga terdengar bersahutan, berpadu dengan gesekan daun pisang yang diterpa angin. Nara menyiapkan kopi dan sarapan sederhana. Hari itu, ia dijadwalkan mengunjungi seorang ibu hamil di Dusun Kadipaten, yang berjarak sekitar 1 jam perjalanan dengan sepeda motor. Dusun itu cukup jauh, melewati jalan aspal sempit yang hanya dapat dilalui 1 kendaraan. Sekitar pukul 7 pagi, ia berangkat dengan mengenakan jaket tipis, membawa tas berisi perlengkapan medis dan buku catatan. Motor dinas melaju pelan di atas jalanan yang mulai berpasir. Beberapa kali ia menepi karena harus menghindari kambing yang berkeliaran. Semakin jauh, pepohonan di sisi jalan makin rapat, membuat udara terasa lebih dingin dan lembab. Pandangan Nara kemudian menangkap sebuah jalan menurun yang kecil, tampak seperti jalur setapak. Ia teringat peringatan Ratmi tentang jalur belakang menuju Gua Chandra. Namun matanya justru tertarik pada sesuatu di ujung jalan aspal. Di antara pepohonan, berdiri sebuah bangunan kayu beratap rumbia yang sederhana namun bersih. Sebuah papan bertuliskan, "Warung Surmi," terpasang di atas pintu. Di depan warung, seorang perempuan tua sedang menyiram tanah dengan air dari ember. Nara merasa yakin bahwa kemarin ia melewati jalan ini tanpa melihat warung tersebut.
Rasa penasaran mendorongnya menghentikan motor di pinggir jalan. Perempuan tua itu menoleh dengan senyum ramah, mengenakan daster lusuh dan kain yang diikat di kepalanya. Aroma rebusan daun pandan bercampur kopi hitam tercium samar dari dalam warung. Suasananya begitu tenang, hampir terlalu tenang, tanpa suara radio atau lalu lalang. Tiba-tiba, suara gaduh dari arah jalan memecah keheningan. Seorang pria tua jatuh dari sepedanya tepat di depan warung. Nara segera berlari menghampiri, membantu pria itu berdiri. Tangan pria tersebut bergetar, wajahnya pucat, dan matanya memandangnya cukup lama. Tanpa penjelasan, pria itu kemudian mengayuh sepedanya dan pergi terburu-buru, meninggalkan debu di jalanan. Perasaan tidak enak mulai merayap di hati Nara. Ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke dusun, menghidupkan motor, dan melaju pelan. Sesekali pandangannya terarah pada spion, melihat warung itu tetap berdiri diam di antara pohon-pohon tinggi yang seakan menyembunyikan rahasia. Ada rasa yang sulit diungkapkan, seolah dirinya telah melanggar batas tak kasat mata sejak berhenti di tempat itu. Perjalanan dilanjutkan melewati jalanan sempit yang mulai menanjak, dengan daun-daun kering bergeser pelan terkena angin. Beberapa menit kemudian, ia tiba di rumah Bu Tuminem, seorang ibu hamil tua yang tinggal bersama cucunya. Pemeriksaan berlangsung lancar, tanpa tanda bahaya, hanya keluhan ringan pada pinggang dan sulit tidur. Meski ia mencoba mengajak bicara ringan, pikirannya tetap tertinggal di warung yang aneh itu, seolah meninggalkan jejak yang tak mudah terhapus dari benaknya. Sore mulai merayap ketika Nara berpamitan dari rumah pasien, menuruni jalan yang sama seperti saat ia datang. Entah mengapa langkahnya terasa berat. Bayangan tentang warung itu kembali melintas di benaknya, dan ketika melewati lokasi yang sama, matanya sekilas menatap ke arah bangunan tersebut. Niat awalnya hanyalah melintas, namun tubuhnya seperti memiliki kehendak sendiri. Motor yang dikendarainya berbelok ke tepi jalan dan berhenti tepat di depan warung itu, seakan ada dorongan tak kasat mata yang menuntunnya. Di ambang pintu, Embok Surmi telah berdiri, seolah sudah menantikan kedatangannya. Perempuan tua itu tidak mengucap sepatah kata, hanya melangkah ke samping warung, meletakkan sebuah piring kosong ke semak-semak, membuang sisa nasi yang ada, lalu kembali ke tempat semula. Senyum tipis terukir di wajahnya, memberi sapaan yang terdengar akrab namun mengandung kesan aneh. Nara membalas dengan senyum sopan, meski hatinya sedikit kaku. Ia merasa harus bersikap wajar, sehingga menerima ajakan untuk duduk di bangku kayu di depan warung. Warung itu sepi tanpa pengunjung lain. Meja kayu tampak kosong, hanya menyisakan satu gelas kopi yang masih hangat. Aroma kayu bakar samar-samar tercium, memberikan kesan hangat namun menekan. Tawaran untuk menikmati secangkir kopi ia tolak halus, memilih untuk duduk sebentar saja. Mereka tak banyak bertukar kata, hanya membiarkan suara binatang hutan dari kejauhan menjadi pengisi kesunyian. Menjelang matahari condong ke barat, suara derit roda sepeda kayu terdengar mendekat. Dari tikungan, seorang lelaki tua datang mengayuh perlahan, matanya terpejam setengah. Belum sempat mencapai warung, sepedanya oleng, dan tubuhnya terjatuh ke sisi jalan. Nara bergegas berdiri, membantu pria itu bangkit. Wajahnya pucat, tangannya bergetar, dan sorot matanya menyiratkan rasa takut yang sulit diartikan. Nafasnya tersengal, bibirnya bergetar mengucapkan kata-kata singkat namun tegas. Nara menelan ludah. Hatinya diliputi rasa tak nyaman yang mendadak menyergap. Ketika menoleh ke arah warung, Embok Surmi masih berdiri di ambang pintu, menatap tanpa senyum, tanpa sapa, hanya dengan tatapan kosong yang sulit dijelaskan. Lelaki tua itu kembali ke sepedanya, mengayuh tergesa tanpa menoleh, meninggalkan debu tipis yang berputar di udara. Udara di sekitar mendadak terasa lebih dingin, padahal sore belum benar-benar tenggelam. Nara mencoba tetap tenang. Ia berpamitan dengan alasan ingin kembali ke rumah dinas untuk mengambil barang. Namun, perempuan tua itu memintanya menunggu sebentar, lalu masuk ke dalam warung. Tak lama kemudian ia kembali,
membawa sebuah bungkusan kecil yang dibalut daun jati dan diikat tali rafia tipis. Katanya, bungkusan itu adalah oleh-oleh makanan desa untuk ibunya. Nara sempat menolak dengan sopan, tetapi akhirnya menerimanya demi menghargai pemberian tersebut. Meski ada rasa tak nyaman yang menggelayuti, ia menyimpannya di dalam tas lalu berpamitan kembali. Motor dinas melaju pelan di jalan aspal, namun kali ini pundaknya terasa lebih berat daripada biasanya, seolah ada sesuatu yang ikut bersamanya. Perjalanan menuju rumah dinas terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Langit berubah menjadi jingga pucat, pohon-pohon yang siang tadi terlihat teduh kini berdiri kaku dan diam. Suara jangkrik mulai bersahutan dari balik semak-semak, seperti mengisi kekosongan udara yang menekan. Sesekali Nara menoleh ke spion, memastikan tidak ada yang mengikutinya. Meskipun tidak melihat apa-apa, kegelisahan tetap menguasai dirinya. Setibanya di rumah dinas, ia segera masuk dan mengunci pintu. Tas dan jaket diletakkan di kursi kayu dekat meja. Napasnya terasa berat, namun bukan karena lelah fisik, melainkan karena pikirannya terus mengulang kejadian di warung tadi. Tatapan kosong Mbok Surmi, peringatan dari lelaki tua yang jatuh dari sepeda, dan bungkusan yang kini tergeletak di atas meja. Balutan daun jati itu terikat rapi, aromanya samar, tidak menyengat, namun memancing rasa penasaran. Nara menatapnya sejenak, lalu memutuskan untuk menyimpannya terlebih dahulu. Ia berdiri, melangkah menuju kamar untuk mengambil pakaian ganti. Baru satu langkah, pundaknya kembali terasa berat, kali ini seperti ada tekanan dari belakang. Ia menoleh cepat, namun tak menemukan siapapun. Ruangan itu tetap kosong, hanya suara dinding kayu yang bergerak pelan diterpa angin. Nara mempercepat langkah menuju kamar, membuka lemari, dan mengambil tas besar. Keinginannya untuk pulang ke rumah ibunya yang semula direncanakan besok pagi berubah menjadi malam ini juga. Sejak kemarin, barang-barang penting telah ia kumpulkan, kini hanya perlu menambah beberapa pakaian dan dokumen. Saat hendak menuju kamar mandi untuk mencuci muka, langkahnya terhenti. Dari dalam, terdengar suara air menetes, diikuti langkah pelan seperti telapak kaki yang menyentuh lantai basah. Pintu kamar mandi terbuka sedikit, lampu di dalam menyala, padahal ia yakin telah mematikannya sebelum keluar. Tidak ada jawaban saat ia memanggil, hanya suara tetesan air yang konstan dari keran tua. Dengan hati-hati, ia mendorong pintu itu perlahan. Kamar mandi kosong, tetapi genangan air tampak lebih banyak dari biasanya, seakan seseorang baru saja menyiram lantainya. Jantungnya berdegup kencang. Ia menutup pintu, bergegas menuju ruang tengah. Saat melewati pintu kamar, matanya menangkap sesuatu di atas kasur. Sosok hitam besar duduk membelakangi pintu, diam tanpa gerak. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan lampu. Seketika sosok itu lenyap, menyisakan kasur kosong tanpa bekas. Rasa takut memuncak. Ia mengambil tas, meraih kunci motor, dan memutuskan untuk pergi saat itu juga. Bungkusan dari Mbok Surmi masih di meja. Ia mengambilnya dan memasukkannya ke dalam tas tanpa berpikir panjang. Malam mulai turun, udara semakin dingin dan lembab. Motor dinas menyala dalam sekali engkol, helm dikenakan, dan ia segera meninggalkan halaman rumah dinas menuju jalan kecil yang mengarah ke kota. Nara tidak menoleh ke belakang. Yang terlintas di pikirannya hanya keinginan untuk segera tiba di rumah ibunya. Entah mengapa rumah dinas yang sebelumnya terasa biasa kini berubah menjadi tempat yang asing. Bahkan suara binatang malam terdengar berbeda, seakan menahan sesuatu yang berusaha keluar dari kegelapan hutan. Motor dinas yang dikendarai Nara menderu pelan, menembus jalan aspal desa yang bergelombang. Sorot lampu depannya memantulkan cahaya ke batang-batang pohon dan dedaunan basah yang berkilau lembut. Hawa dingin menyusup melalui celah jaket, membuat tubuhnya menggigil meski mesin motor masih panas. Bungkusan berbalut daun jati yang terselip di dalam tas menekan punggungnya. Entah mengapa, semakin lama dibawa, beban itu terasa semakin berat. Sesekali ia menoleh ke spion, jalan di belakang tetap kosong,
namun ketenangan tak kunjung datang. Ada perasaan samar bahwa sepasang mata mengawasinya dari balik pepohonan, mengikuti dari kejauhan. Menjelang tikungan menuju jalan utama, laju motornya tiba-tiba melambat tanpa alasan. Tenaga seperti tersedot, meski gas sudah diputar lebih keras. Suara ranting patah dari arah semak membuatnya menoleh cepat, tetapi tak ada siapapun. Begitu melewati turunan kecil, motor kembali melaju normal. Cahaya lampu rumah penduduk mulai muncul ketika ia memasuki jalan raya desa. Namun, saat melintas di bawah pohon besar di tikungan, udara mendadak berat. Sunyi menggantikan suara-suara malam. Lalu terdengar ketukan samar dari dalam tas, cukup untuk membuat napasnya tercekat. Ia memilih tidak menoleh, hanya menggenggam setang lebih erat dan mempercepat laju. Setibanya di rumah orang tuanya di kota, ia segera masuk tanpa banyak kata. Ibunya tampak heran dengan kedatangannya yang lebih awal, namun tak banyak bertanya. Tas diletakkan di sofa, lalu bungkusan daun jati dikeluarkan. Sekilas, daun pembungkus itu tampak mulai menghitam di beberapa sisi. Keinginan untuk membukanya sempat muncul, tetapi segera diurungkan. Bungkusan itu berpindah ke tangan ibunya yang mengendus aromanya. Wajahnya mengeras, bau anyir yang menguar membuatnya tak nyaman. Ia menyarankan agar isinya tidak dibuka malam itu, dan Nara menyetujuinya. Bau itu, yang tadinya samar, kini semakin menyengat dan mengusik pikiran. Malam itu, ia tidur di kamar tamu. Lampu temaram menyala di meja kecil. Meski mata terpejam, pikirannya tak berhenti memutar kembali ketukan di jalan, suara air di kamar mandi rumah dinas, dan tatapan kosong perempuan pemilik warung. Dari balik pintu, lantai kayu sesekali berderit, bukan oleh langkah kaki, melainkan seperti ada beban yang berpindah pelan. Pagi datang dengan langit mendung. Di dapur, ibunya menatap serius ke arah bungkusan yang kini dibalut kain lap basah. Bau busuknya semakin tajam, menusuk hidung. Dengan ragu, ibunya membuang bungkusan itu ke tong sampah di halaman. Ia meyakini benda itu bukan makanan. Sore harinya, ketika Nara duduk di ruang tamu, terdengar langkah ringan mendekat dari arah depan rumah. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu, lalu disusul 3 ketukan halus. Saat pintu dibuka, halaman kosong tanpa siapapun. Ibunya yang keluar dari dapur menyarankan agar malam itu Nara tidur di kamarnya. Perasaan bahwa setiap sudut rumah mengawasinya semakin kuat. Sebelum tidur, ibunya berbisik tentang rencana mengunjungi seorang bernama Pak Barja, seseorang yang paham tentang hal-hal seperti ini. Pagi berikutnya, cuaca suram menyelimuti desa. Mimpi yang tidak jelas masih membekas di kepalanya. Setelah sarapan seadanya, mereka berangkat menuju rumah Pak Barja yang berada di ujung desa. Jalanan sepi, melewati hamparan sawah dan kebun pisang. Rumah yang dituju berdiri sedikit menjorok dari jalan, berdinding kayu dengan halaman luas yang tampak menyimpan cerita sendiri. Seorang pria sepuh menyambut kedatangan mereka dengan senyum tipis. Tubuhnya kurus, rambut putih hampir merata, namun sorot matanya tajam dan penuh kewaspadaan. Dengan suara pelan namun jelas, ia mempersilakan mereka masuk. Di dalam rumah, tikar pandan yang terhampar terasa hangat oleh sinar matahari yang menembus celah dinding kayu. Sang ibu membuka pembicaraan dengan hati-hati, mengisahkan perihal bungkusan daun jati, ketukan misterius di malam hari, serta kejadian-kejadian aneh di rumah dinas. Pria itu, yang mereka panggil Pak Barja, hanya duduk mendengarkan tanpa memotong, sesekali menatap Nara yang lebih banyak menunduk, seakan mencoba mencari sesuatu di balik wajahnya. Pertanyaan tentang letak warung itu akhirnya terucap, dan jawaban sang ibu mengarah pada sebuah tikungan sebelum pintu masuk dusun Kadipaten, di tepi hutan. Mendengar itu, Pak Barja memejamkan mata sejenak, lalu menghela napas panjang. Ia menyebut bahwa sejak lama, tempat tersebut tidak pernah digunakan lagi untuk berjualan. Dahulu memang ada sebuah warung di sana, tetapi telah lama kosong sejak pemiliknya, perempuan bernama Surmi,
ditemukan meninggal gantung diri di dalamnya. Sejak itu, tak ada seorang pun yang berani membuka usaha di sana lagi. Nara mengakui pernah 2 kali mampir ke warung tersebut, sekali di pagi hari dan sekali di sore hari. Sosok perempuan tua yang ramah menyambutnya, namun kunjungan terakhir terasa ganjil karena tatapan perempuan itu kosong. Pak Bardja kemudian mengatakan bahwa Nara memiliki kemampuan untuk melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Beberapa orang yang sensitif, katanya, kerap didatangi oleh makhluk yang urusannya belum selesai. Ia kemudian mengambil sebuah kantong kain hitam dari lemari kecil di sudut ruangan, memberikannya kepada Nara untuk disimpan tanpa dibuka. Benda itu dimaksudkan sebagai pelindung, agar sesuatu yang mengikuti tidak lagi mendekat. Nara menerimanya dengan rasa ragu, masih sulit mempercayai bahwa semua ini berawal hanya dari singgah di sebuah warung. Tatapan lama Pak Bardja mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang ingin menampakkan diri kepada Nara, namun tidak boleh ditanggapi dengan ketakutan, sebab rasa takut hanya akan membuatnya semakin dekat. Perasaan aneh mulai menguasai dada Nara, seperti sedang menunggu jawaban dari teka-teki yang belum tersusun utuh. Ia hanya tahu bahwa semuanya bermula dari warung yang semestinya tak ada, dan dari sosok perempuan tua yang seharusnya tak lagi berdiri di sana. Kantong kain hitam itu digenggamnya pelan, tak tahu apakah harus merasa lega atau justru semakin takut. Suasana di luar tetap mendung, angin menggerakkan dedaunan, sementara sinar matahari seolah tertahan sejak pagi. Pak Bardja kemudian mulai bercerita tentang seorang warga dari dusun seberang bernama Ponirin. Beberapa minggu lalu, lelaki itu pulang malam setelah membantu panen, melewati jalan dekat Goa Chandra. Di sana, ia melihat seorang perempuan muda berdiri di pinggir jalan, wajahnya pucat dan tubuhnya diam. Namun yang membuat Ponirin jatuh dari sepedanya adalah sosok lain di belakang perempuan itu, seorang pocong tinggi yang juga menatap lurus ke arahnya. Pak Bardja menyinggung kemungkinan bahwa Nara adalah sosok yang dilihat Ponirin malam itu, yang berarti dirinya telah dibawa masuk ke wilayah lain, meski ia tak menyadarinya. Hal itu dianggap lebih berbahaya, sebab ia masuk ke tempat itu dalam keadaan sadar. Menurutnya, warung dan orang yang dilihat Nara sebenarnya sudah tidak ada. Mereka adalah bagian dari dunia yang telah berhenti bernapas. Dari lemari tua, Pak Bardja mengambil sebuah buku lusuh berisi peta kasar wilayah sekitar Goa Chandra. Ia menunjukkan titik di mana dahulu berdiri sebuah rumah kecil yang dijadikan warung, namun telah terbakar sejak kematian Bu Surmi. Bangunan itu tidak pernah dibangun kembali, meski beberapa orang, termasuk Nara, masih bisa melihatnya. Nara mempertanyakan alasan mengapa dirinya bisa melihat semua itu, dan jawaban yang diterimanya adalah bahwa ada sesuatu yang sengaja mencari perhatiannya. Hal itu bukan karena kesalahan, melainkan karena kemampuannya. Saat mengingat kembali bungkusan daun jati yang berbau anyir, Pak Bardja menjelaskan bahwa benda itu bukanlah makanan, melainkan sebuah tanda agar roh penjaga tempat tersebut mengenali siapa yang telah memasuki wilayahnya. Jika terus menerimanya, berarti ia mengizinkan mereka mendekat. Rasa takut tampak di wajah sang ibu, yang segera bertanya apa yang harus dilakukan. Pandangan Pak Bardja beralih ke jendela, menatap gerimis yang mulai turun. Menurutnya, jalan menuju warung itu harus ditutup agar tempat itu tak lagi muncul, dan agar Nara tidak lagi menjadi jalur bagi mereka. Sepulang dari rumah Pak Bardja, Nara tak banyak berbicara. Di jok belakang motor, ia memeluk erat tas kecil berisi kantong kain hitam itu. Hujan rintik-rintik mengiringi perjalanan mereka, membawa kesunyian yang berat. Sang ibu pun tidak bertanya, mungkin memahami bahwa anaknya masih berusaha mencerna semua yang baru saja didengar, tentang warung yang tak seharusnya ada, perempuan tua yang tak seharusnya berdiri, dan dunia yang ternyata lebih luas dari yang terlihat. Sesampainya di rumah, Nara langsung masuk ke kamar dan menutup pintu. Kantong itu diletakkannya di atas meja kecil sebelum ia duduk diam di kursi rotan. Kepalanya terasa berat, bukan karena lelah fisik, melainkan oleh pikiran yang penuh sesak, berdesakan tanpa arah. Ingatannya berusaha kembali merangkai detil, aroma kopi bercampur daun pandan, senyum ramah Mbok Surmi, suara sepeda yang terjatuh,
hingga bungkusan daun jati yang pernah ia bawa pulang. Semua itu terasa begitu nyata, namun kini ia menyadari, kenyataan tersebut tidak sepenuhnya milik dunia manusia. Malam datang tanpa suara. Nara hanya keluar kamar untuk makan malam, lalu kembali berbaring, berusaha tidur lebih awal. Namun, seperti malam-malam sebelumnya, pikirannya menolak diam. Ia hanya bisa memejamkan mata sambil mendengarkan rintik hujan di luar jendela. Pagi harinya, ia mengambil keputusan, ia harus memastikan sendiri. Ia ingin kembali ke lokasi warung itu, melihat langsung dengan matanya apakah tempat tersebut masih ada. Ibunya sempat melarang, namun akhirnya mengizinkan dengan satu syarat, Nara tidak pergi sendirian. Ibunya memutuskan ikut, dengan kesepakatan mereka tidak akan berada di sana lewat dari pukul 10 pagi. Motor melaju menuju dusun Kadipaten, melewati jalur sepi yang dulu Nara tempuh saat bertugas. Pohon-pohon tinggi mengapit jalan, menciptakan suasana sunyi yang hanya dipecah oleh suara mesin motor, sesekali memantul ke arah semak. Tiba di tikungan tempat warung itu seharusnya berdiri, Nara menghentikan motor. Ia turun perlahan, menatap sisi kiri jalan. Kosong. Tak ada bangunan kayu, tak ada papan bertuliskan Warung Surmi. Hanya tanah becek, semak liar, dan sebuah pohon besar yang menjulang seperti penjaga tua. Ibunya ikut turun, melangkah hati-hati, memperhatikan bekas-bekas di tanah, lalu menyadari ada jejak pondasi tua di antara semak. Nara mendekat, menyentuh tanah basah itu. Hatinya bergetar. Ia yakin, disinilah ia pernah duduk, mendengar bunyi air kopi diseduh, menerima bungkusan daun jati dari tangan Embok Surmi. Namun kini, semuanya telah berganti menjadi rerumputan liar dan lumpur. Saat hendak kembali ke motor, matanya menangkap sesuatu di bawah semak dekat batang pohon. Sebuah pecahan cangkir putih bermotif bunga merah, sama persis dengan yang pernah digunakan Embok Surmi. Ia hanya menatapnya lama, lalu berdiri dan berjalan kembali. Tangannya dingin, bukan karena udara, tetapi karena kesadaran yang mulai menekan. Sesuatu memang ada di sana, mungkin tak selalu terlihat, namun tidak pernah benar-benar pergi. Perjalanan pulang berlangsung dalam diam. Suara motor bersahutan dengan desir angin yang menggoyang dedaunan. Sesekali ibunya melirik lewat spion, namun kembali memandang ke depan. Tak ada kata yang perlu diucapkan, keduanya sudah memahami bahwa warung itu telah menghilang, tetapi jejaknya tak mungkin dihapus begitu saja dari ingatan. Sesampainya di rumah, mereka tak langsung masuk. Nara duduk di teras, membuka helm dan meletakkannya di meja kecil. Udara siang terasa lembab namun tak panas. Ibunya duduk di sebelahnya, pandangannya kosong menatap halaman. Dalam hati Nara teringat ucapan ibunya sebelumnya, bahwa bungkusan yang pernah ia bawa pulang beraroma aneh, terlalu tajam untuk disebut makanan, dan daun jatinya lembab seakan baru saja digali dari tanah. Nara terdiam, mengingat bagaimana saat itu ia tak merasakan kejanggalan apapun, menganggapnya sekadar jajanan desa. Namun, ibunya meyakini hal sebaliknya, bukan makanan, melainkan sebuah tanda. Tanda yang mengikat secara gaib, bukan untuk merenggut nyawa, melainkan sebagai ikatan halus, entah untuk menjaga tempat itu atau sekadar menandai bahwa ia pernah menjejak wilayah mereka. Ibunya menilai, Nara menjadi sasaran karena kepekaannya, karena ia datang dengan niat baik tanpa meminta izin, dan karena sesuatu di sana melihatnya. Meski begitu, ibunya mengingatkan bahwa kini ia sudah keluar, sudah mengetahui kebenarannya, dan tak lagi menerima pemberian mereka. Itu sudah cukup. Namun ada satu pesan tegas, jangan pernah melewati jalan itu sendirian, jangan mampir, jangan menyapa, meski kelak warung itu muncul lagi. Hari-hari berikutnya, Nara kembali menjalankan tugasnya di desa. Ia tetap mengunjungi pasien, mencatat perkembangan, dan melapor ke puskesmas. Tetapi satu hal berubah, ia tidak pernah lagi melewati jalur yang melintasi Gua Chandra. Sekalipun tidak. Ia memilih memutar, meski jaraknya lebih jauh.
Beberapa warga sempat bertanya, namun ia hanya tersenyum, memberi alasan bahwa sekalian mengunjungi pasien di dusun sebelah. Warung itu tak pernah terlihat lagi. Tak ada cerita tentang siapapun yang melihatnya, tak ada aroma kopi pandan yang menyeruak dari balik semak. Namun, setiap kali Nara melintas tikungan itu dari kejauhan, dadanya terasa sesak, seperti ada mata yang mengawasi dari sela pepohonan. Dan setiap kali ia melihat daun jati basah, perasaannya langsung berubah. Ia tahu, itu bukan sekadar daun. Itu adalah tanda yang pernah hampir mengikat jiwanya pada sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh akal, sesuatu yang hidup di antara batas dunia kasat mata dan dunia yang tak terlihat.